44 jam, bank terbesar di Amerika Serikat kolap dan bangkrut guys. Silicon Valley Bank ya yang berakhir kolap pada Jumat 11 bulan 3 2023. Ini terjadi setelah perusahaan perbankan komersial berbasis California, Amerika Serikat ini mengalami krisis modal dan bangkrut dalam 44 jam terakhir ya. Ini dilansir dari CNBC Indonesia guys gitu ya. Sejak Rabu ya 8 bulan 3 2023 Silicon Valley Bank dilaporkan berusaha mengumpulkan sejumlah dana untuk menangani krisis. Kepanikan dipicu oleh komunitas modal Ventura yang telah dilayani dan dipelihara oleh SVB mengakhiri jangka waktu 40 tahun bank tersebut. Ini menjadi kegagalan perbankan AS terbesar sejak krisis keuangan 2008 dan terbesar kedua yang pernah ada di negeri Paman Sam. Sehubungan dengan ini, Elon Musk langsung memberikan tweet ya, sebuah tweet seperti ini ya guys. Dia bilang dalam bentuk gambar ya, gini ya, seperti ini. Crypto is a scam, keep money in bank. Bank are scam, keep money in crypto. Wow, luar biasa ya guys ya. Ini dibuat status seperti ini ya. Kemudian dibalas oleh salah satu media ya, media Bitcoin terbesar di dunia juga ya, Bitcoin Magazine. Itu langsung membalas tweetnya Elon Musk dengan be your own bank with Bitcoin. Jadi simpan uang di Bitcoin, maksudnya seperti itu ya. Apakah ini menjadi titik balik ya dari arah pergerakan kripto ya? Karena kita lihat tadi di berapa jam yang lalu ya, Bitcoin sempat menguat ya, berapa persen menuju 20.802 ya dolar gitu ya. Yang sebelumnya mengalami penurunan yang tajam ya ke area 19.640. Di sini kita tidak melihat ya tanda-tanda Bitcoin akan melanjutkan tren penurunannya ya di 18.000 ya, seperti yang saya bilang di video kemarin bahwa Bitcoin kemungkinan besar juga bisa akan turun ya di 18.000, di area 18.000 ya, yang merupakan area support terkuatnya gitu ya, sebelum dia kembali mantul ke atas lagi gitu ya. Nah ini kita lihat ya di bank terbesar di Amerika Serikat gitu ya. Kita tahu sendiri ya, bank Amerika itu ya. Ini merupakan lawan yang terberat ya bagi kripto, industri kripto gitu ya. Dan itulah sebabnya banyak sekali kebijakan-kebijakan ya di Amerika itu ya, yang mungkin bisa memojokkan kripto gitu ya, memojokkan kripto seperti keputusan-keputusan yang mungkin kontroversial ya dari pihak Amerika sendiri gitu ya. Nah, ya sehubungan dengan bank terbesar di Amerika Serikat ini ya, yang kolap dalam 48 jam. Ini merupakan angin segar ya buat industri kripto tentunya gitu ya. Di sini kan kita bisa lihat ya dari tweetnya Elon Musk ya, dan balasan-balasan dari beberapa Twitter ya yang membalas tweetnya Elon Musk ini gitu ya. Mereka beramai-ramai mengatakan gitu ya, bahwa sebaiknya kan kita menyimpan uang di bank kripto ya, seperti Bitcoin gitu ya. Nah ini karena Bitcoin ini sudah terbukti ya bisa melawan dari inflasi gitu ya. Kripto sudah terbukti ya dari beberapa tahun ke belakang itu sudah terbukti bisa melawan inflasi, meskipun nilainya itu bisa dibilang sangat volatil gitu ya. Namun kripto mampu memberi tekanan ya, dan juga menahan ya laju inflasi, sehingga aset ini bisa dibilang sangat kuat ya dalam ketahanannya dalam berbagai situasi dan kondisi gitu ya, meskipun sekarang masih masuk dalam tahap bearish ya gitu ya, bearish gitu, dan konsolidasi sebelum menuju helping Bitcoin gitu ya. Nah ini beberapa kabar yang saya terima ya dari bangkrutnya Bank Amerika dan Twitter dari Elon Musk yang mengatakan jika banyak yang bangkrut maka sebaiknya simpan di kripto, seperti itulah katanya ya. Ini sebuah hal yang positif ya bagi industri kripto, dimana Elon Musk ini selalu memberikan tweet-tweet yang mungkin kadang bisa bersifat kontroversial gitu ya, seperti dia melakukan tweet terhadap Doge ya, koin Doge ya pada waktu itu, yang waktu itu Doge tanpa disangka Doge bisa pump ya,
jauh ya, setelah sebelumnya harganya cuman berapa rupiah saja bisa menjadi ribuan rupiah gitu ya. Nah itu hebatnya si Elon Musk ini, kalau membuat tweet maka pasar akan bergerak gitu ya. Nah itu kita lihat dari pergerakan Bitcoin gitu ya, dari dia terjun bebas di 19.500 dia kembali naik lagi ya, si kripto ini gitu ya. Nah namun di sini ya yang menjadi catatan kita gitu ya, buat kita sebagai investor retail menanggapi hal ini ya, dan ini juga ada dari Medur Jain gitu ya, dia mengatakan, nah ini kebangkrutan dari Silicon Valley Bank itu bermula dari Silvergate ya, FTX, Alameda gitu ya. Nah kemudian kan terjadi dampaknya juga sangat ini ya, sangat meluas tentunya gitu ya. Ini dibuat sebuah meme seperti ini ya. Nah sebelumnya ada Silvergate, FTX, Alameda. Nah ini kan terjadi lagi pada Silicon Valley Bank gitu ya. Nah gitu. Jadi ini benar-benar sebuah intrik-intrik ya, ataupun drama-drama yang terjadi di pasar ini gitu ya. Sangat menarik kita kalau kita lihat ya. Kita sebagai investor retail tentunya menunggu gitu ya. Kalau harganya down kita serok gitu ya. Kalau harganya naik kita take profit ya. TP kalau kita ingin TP gitu, sebagian dari modal kita gitu ya. Nah, namun berbicara dari kasus yang terjadi pada bank terbesar di Amerika ini gitu ya, ini sudah melihat ya, sudah terbukti gitu ya, bahwa dengan perkembangan zaman ya, dan juga teknologi ya seperti blockchain yang ada di Bitcoin gitu ya, yang mampu memberikan sedikit perubahan ya di bidang perbankan tentunya gitu ya, dan juga adanya blockchain ini juga akan membantu industri keuangan gitu ya lebih terbuka gitu ya, karena kita bisa melihat langsung transaksi kita dan kecepatan transaksi itu juga ya dibandingkan dengan bank gitu ya. Bank kan kalau kita ingin mengirim uang ke luar negeri ataupun ingin melakukan proses pengiriman uang saja ya melalui bank itu sangat-sangat sulit kadang-kadang ya, perlu proses-prosesnya gitu. Terlebih kalau kita ingin mengeluarkan dana ke luar negeri, tentu itu dengan biaya yang besar pula gitu ya, dan juga dengan waktu yang tidak tidak sebentar gitu. Beda kalau di blockchain ya, di blockchain kita bisa langsung, teknologi blockchain kita bisa langsung mengirim uang tanpa harus ada yang mengatur terlebih dahulu ya. Artinya kita tidak centralized tapi decentralized ya. Jadi itulah kripto ini sangat berlawanan arah dengan bank gitu ya. Nah dengan kehancuran dari salah satu bank terbesar di Amerika ini, maka lambat laun masyarakat ya itu akan tidak akan percaya lagi ya kepada bank gitu ya. Nah itu efeknya seperti itu ya. Banyak sekali dana-dana nasabah yang masih nyangkut ya di bank terbesar Silicon Valley Bank ini, tentunya ya orang-orang akan berpikir dua kali ya untuk menyimpan uang di bank lagi gitu ya, seperti di tweet Elon Musk ini, bank scam, keep money in crypto. Jadi orang ya akan berpikir, wah sebaiknya saya simpan di kripto saja gitu ya, karena kripto menjanjikan aset kita bisa naik berkali-kali lipat ke depannya gitu guys ya, dan juga dia anti inflasi gitu. Nah itulah enaknya dari kripto ini gitu ya, dengan harga yang semakin lama semakin naik dengan adanya helping Bitcoin tersebut ya, proses helping Bitcoin pada Bitcoin gitu ya. Nah ini berita yang kita lihat ya, kembali lagi tragedi yang terjadi pada bank ya, kemarin sebelumnya ada di kripto, sekarang di bank lagi gitu ya. Nah ini yang sangat menarik, kayaknya dibuat seperti ini ya. Nah seperti ini nih. Nah, kripto cuman berapa, tidak begitu besar, kalau bank sangat besar ya dampaknya gitu. Nah, jadi ini untuk industri kripto saya lihat ya, dengan adanya tweetnya Elon Musk ini ya bisa menjadi ini ya, angin segar buat kripto, dan saya rasa kripto ke depan akan semakin cerah tentunya gitu ya. Dan bagaimana perkembangan kripto ya di bulan Maret ini, apakah sudah ada tanda-tanda akan bullish ya, ataupun akan bergerak naik lagi kripto, ataupun malah sebaliknya gitu ya. Nah, ada satu hal lagi ya yang perlu kita wanti-wanti ya guys, yang perlu kita waspadai gitu ya, yaitu pada rapat POMC ya pada tanggal 21 dan 22 Maret mendatang ya. Nah, tanggal 21 sampai 22 Maret mendatang.
Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga akan melakukan rapat POMC ya. Apakah di situ kita akan lihat apakah Jerome Powell ini akan menaikkan lebih tinggi lagi suku bunga ya, atau malah dia akan melakukan penurunan sedikit gitu ya. Tapi kalau menurut beberapa pengamat ya, bahwa Jerome Powell itu pasti akan menaikkan suku bunga ya, malah bisa lebih tinggi, dan itu akan juga berakibat pasar kembali bergejolak ya, kripto kembali bergejolak guys. Nah tadi saya bilang kan, atau kalau dia turun misalkan gitu ya, dia turun, kripto bisa turun ke 18.000 gitu ya, atau bisa lebih lagi ke 16.000, minimal kita sudah serok dana, kita sudah siapkan dana dulu guys ya, buat teman-teman yang ingin membeli koin pilihan kalian ya, koin-koin favorit kalian ya, untuk bull run nanti 2024-2025. Nah kalian bisa kesempatan untuk melakukan DCA, dollar cost average ya. Nah gitu, ini akan menimbulkan gejolak kalau menurut saya ya, di pertemuan POMC tanggal 21-22 Maret mendatang gitu ya. Tentu pasar akan siap-siap menunggu gitu. Bagaimana nih, bagaimana kebijakan dari Jerome Powell ini gitu. Apakah dia akan menaikkan lebih tinggi lagi suku bunga gitu ya, atau malah sebaiknya dia menurunkan gitu ya. Nah itu untuk jaga-jaga ya, teman-teman boleh untuk melakukan DCA dulu, cicil sedikit ya. Jangan 100%, kalian tinggalkan 25% atau 30% dana untuk nyicil pada saat harga kripto turun gitu ya. Dan saya meyakini ya, dan berdasarkan berdasarkan grafik ini, saya meyakini kripto akan mengalami penurunan sekali lagi guys. Sekali lagi, entah itu ke 18.000 dolar atau mungkin ke 16.000 dolar. Why not ya? Kita tidak akan tahu gitu. Semua kepastian itu cuman spekulasi liar dari saya saja. Mana tahu nanti kan pada tanggal 22 malah Bitcoin akan naik setinggi-tingginya gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Namun perlu dijaga-jaga juga guys, kalau kita sudah beli barang murah ya di 20.000, 22.000, di 25.000, bahkan di 19.000, dan bahkan di 15.000. Nah itu kita sudah punya barang untuk bisa siap dijual pada saat bull run 2024-2025 nanti gitu guys. Oke. Nah gitu, jadi mungkin itu aja teman-teman, sedikit ya penjelasan saya mengenai kripto ya, kondisinya gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya, sudah saya jelaskan. Dan kemudian lagi ya, satu mata uang kripto ya yang punya potensi yang juga lumayan besar ya, adalah bond ya, bond Shiba Swap. Nah ini juga bisa teman-teman koleksi ya untuk menambah portofolionya, karena ini merupakan bagian dari ekosistem dari Shiba Inu ya, Shiba Swap yang akan dirilis ya oleh Shiba dalam bentuk betanya gitu ya mungkin ya. Ini sebuah yang ditunggu-tunggu ya oleh komunitas Shiba, yang merupakan komunitas kripto terbesar juga ya di dunia gitu ya. Shiba Inu memiliki basis-basis komunitas yang ya lumayan besar ya Shiba ini. Dan juga nanti koin Bone ini gitu ya, itu akan digunakan bagian dari ekosistem dari Shiba Swap. Jadi sebagian besar koin yang digunakan nantinya adalah koin Bone ini, entah itu sebagai biaya gasnya, biaya transfernya, nggak tahu ya. Yang penting koin Bone ini nanti akan digunakan oleh Shiba Swap ya, platform Shiba Swap nantinya untuk transaksi dan sebagainya gitu ya. Untuk harga sekarang sudah jauh ini ya, terkoreksi sangat dalam sekali ya. Dari harga tertingginya itu di 41 dolar nggak salah ya, ini ya pernah mencapai 41 dolar ya. Kalau kita lihat 41 dolar pernah mencapai 41 dolar tertingginya ya, dan terendahnya ada di 0,2 dolar gitu ya. Untuk saat ini sudah terkoreksi tajam ya untuk koin ini. Bisa kalian untuk lakukan pembelian ya, sedikit demi sedikit. Mungkin kalian ingin menambah portofolio kalian, cocok untuk kalian gitu ya. Nah ini ada beberapa prediksi ya, prediksi dari tim dari Shiba Swap sendiri ya, bond Shiba Swap. Dapatkah Shiba Swap menuju 1.000 dolar pada 2024? Nah ini ya, karena kita lihat dari maksimal supply-nya cuman 230 juta ya, dan yang sudah beredar saat ini adalah 229 juta koin bond gitu. Jadi hanya tertinggal cuman berapa juta saja gitu ya.
ada kemungkinan bond ini bisa terbang ya nantinya di 2024 ya, bisa saja dia mencapai $1.000 seperti tweet dari tim bond Shiba Swap ini gitu ya. Twitternya bond Shiba Swap langsung gitu, resmi gitu ya. Nah gitu, ada yang mengatakan $100, ada yang mengatakan $250 sampai $1.000. Yang jelas kalau kita lihat harga sekarang, jelas harganya lebih sangat-sangat murah gitu ya. Untuk kita investasi untuk beberapa bulan ke depan ya, itu ya sangat bagus gitu ya untuk menyimpan koin bond ini gitu ya. Yang pasarnya bisa kalian cek di Coin Market Cap ya, bond Shiba Swap ya di sini. Nah ini kalian bisa lihat untuk pasarnya ya belum listing di Binance ya. Kalau sampai listing di Binance bisa aja $1.000 ini per satu bond gitu ya. Dan saya sudah nyerap juga guys ya, sudah beli sedikit demi sedikit ya koin ini, hanya berapa koin saja gitu ya untuk menambah koleksi portofolio saya gitu ya. Kalau naik $1.000 alhamdulillah guys, rezeki ya. Kalaupun juga naik $100 juga lumayan untungnya kan, 100 kali lipat. Kalau $1.000 1000 kali lipat keuntungan kita guys, satu koin gitu ya. Nah, jadi ini koin yang memiliki potensi yang bagus buat teman-teman ya. Silahkan kalian riset dulu ya. Dari websitenya ya dan sebagainya, silahkan dibaca-baca dulu ya tentang Shiba bond ini ya, bond Shiba Swap ini yang merupakan bagian dari ekosistem dari Shiba Inu gitu ya. Oke, mungkin itu jadi teman yang bisa saya sampaikan dari ini, semoga bermanfaat tentunya ya. Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, sukses buat kita semua.